wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tahiba bi rahmatillah dan ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wa hdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fatahu ya alim ta'alina fathan qariba ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Lanjutkan kajian kita dalam Khulasah Nurul Yakin di pasal 42 tentang Hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah setelah 40 tahun sebelum kenabian, 13 tahun setelah dilantik menjadi nabi, mendapatkan ternyata nggak ada sambutan yang baik, yang berarti dari penduduk Mekah. Akhirnya Rasulullah diperintahkan hijrah setelah mereka bersepakat. Asalnya mereka musyawarah dulu kan, kudu kumaha gitu. Akhirnya mereka bermusyawarah untuk makar sama Rasulullah, pengen bunuh Nabi. Gimana nih tindakan kita, gimana rencana kita tentang Muhammad gimana? Akhirnya kesimpulannya kemarin disimpulkan mereka, ya sudah sekarang kita bunuh aja Muhammad. Kalau diusir ntar ngumpulin kekuatan, malah nyerang balik takutnya. Kalau misalkan ada usulan untuk dia dipancung, disalib, dibiarin kepanasan, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ntar pembelanya pasti nggak terima, orang Madinah bakal datang, bakal jadi keributan. Bukan itu tujuan kita. Hanya tujuan yang paling usul yang diterima adalah usulannya Abu Jahal. Kalau bagi mereka Abul Hakam, kata mereka, bapak yang bijaksana. Nih. Tapi kalau kita bilang Abu Jahal, kamu jahil, ketemu Nabi kok nggak beriman sama Nabi. Orang itu masya Allah, kalau ketutup repot. Nah, jadi bukan masalah ketemu atau nggak ketemu. Kalau ketemu Nabi, ketemu sama Nabi. Bulak ketemu sama Nabi. Tapi mereka lihat Nabi itu sebagai manusia aja, yang anaknya Abdullah dan Aminah. Sisi basyariahnya saja dia nggak tahu di situ ada sosok seorang Rasul, utusan Allah, hakikatnya. Nggak lihat dengan kacamata iman, tapi lihat kacamata manusia. Kalau bilang manusia, semua juga manusia. Tapi nggak lihat nilainya, karena nggak melihat nilai. Nah, akhirnya Rasulullah ketika mereka sepakat untuk bunuh Rasulullah, mereka punya rencana biar gimana nggak jadi keributan. Kalau yang bunuh satu orang pasti jadi ribut nih. Keluarganya Rasul kan keluarga besar, Bani Hashim, Bani Muthalib, nggak bakal tinggal diem, urusannya bakal perang. Nah, gimana caranya biar nggak jadi perang? Akhirnya mereka punya rencana licik. Rencana liciknya apa? Dikumpulin pemuda di setiap suku, masing-masing megang pedang, pukul satu, hentakan. Jadi nggak bisa minta balasnya. Ini udah paling bisa nerima diyat aja. Balas ganti rugi 100 ekor unta. Bagi mereka itu mudah kalau bayar dibandingkan harus jadi perang. Nah itu rencana mereka. Dikumpulin pemuda di setiap suku, kasih pedang. Ketika Rasulullah keluar dari rumahnya untuk biasa subuh Rasulullah keluar sholat gitu, itu mau dipukul langsung serentak sama para pemuda yang sudah mereka kumpulkan. Jumlahnya ada berapa orang gitu. Nah, saat itu malaikat Jibril udah melarang Rasulullah kasih kabar tentang rencana mereka, dan Rasulullah dilarang lagi tidur di tempat tidur biasa beliau tidur. Ini dipinta ntar Sayyidina Ali untuk menggantikannya. Masih muda saat itu Sayyidina Ali, masih di bawah 10 tahun dalam berat, 12 tahun, beberapa tahun usianya masih muda banget. Nah, tawajjahar Rasul ila Abi Bakrin, maka Rasulullah menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar, wa alamahu bi amrillahi lahu. Lalu Rasulullah ngasih kabar, ngasih tahu sama Sayyidina Abu Bakar tentang perintah Allah untuk hijrah. Baru deh Rasulullah ini nggak melakukan sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang berangkat duluan para sahabatnya, dikasih izin para sahabat duluan. Itu Sayyidul Qaum khadimuhum, pemimpin dari kaum itu pelayan, melayani keamanannya dulu.
mutusin para sahabat. Pada resikonya kan jadi kawan jadi kurang, keamanannya bakal lebih genting lagi gitu. Suruh pergi dulu. Terus nggak mikirin pribadi, karena mikirin para sahabatnya tadi. Nah, ketika ternyata pas waktu itu memang udah genting baru dikasih izin untuk hijrah. Fasa'alahu Abu Bakrin as-suhbah, maka minta sama Rasulullah, saya Bakar minta sama Rasulullah, biar aku yang ngawanin Rasulullah, ngarep pengen ngawanin Rasulullah ya. Faqala, maka Rasulullah jawab ya. Senangnya saya Bakar gitu. Memang udah dipersiapkan perjalanan ini, 2 ekor unta yang sudah dipersiapkan, disehatin, dikuatkan ya. Kalau untuk berangkat hijrah. Sumahayya rahilatain, kemudian beliau menyiapkan 2 kendaraan li safarihima untuk perjalanan keduanya, itu yang udah ada. Wa atayahuma li dalilin mahir, lalu memberikan 2 onta tadi dititipin dulu. Kalau keluar langsung pakai onta nggak kelihatan, ntar kecirian tering. Dititipin sama seorang guide yang handal, mahir dia. Namanya Abdullah bin Uraikil kalau nggak salah namanya. Seorang masih kafir gitu. Kalau nggak salah Nasrani di Mekah gitu. Nah, itu memang jago. Dia tahu banget jalan perjalanan di padang pasir kan ini kayak lautan gitu, lautan pasir doang gimana nyarinya. Kalau nggak yang orang benar-benar terbiasa nggak tahu, dia harus tahu arah angin dan sebagainya. Entah gimana tuh, yang jelas dia ini orang mahir ya. Terkenal dengan kepandaiannya memahami jalan menuju Mekah ke Madinah. Jadi dititipin tuh 2 ontanya kepada si dalil tadi, si guide tadi. Wa amarahu ayyaji'a bihima ba'da salasi layalin ila ghari Sawr. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar memerintahkan kepada si guide tadi, si pembimbing jalan tadi, agar bawa ntar 2 onta tadi. Setelah 3 malam Rasulullah bakal bersembunyi dulu di Gua Sawr. Jadi sembunyi dulu di Gua Sawr. Jadi ada gua ini tentang sejarah Rasulullah ada 2 ya. Ada Gua Sawr, ada Gua Hira. Kalau Gua Hira turun wahyu. Kalau Gua Sawr cerita tentang sejarah Rasulullah. Sejarah Rasulullah mau hijrah dari Mekah ke Madinah, gunung yang bersejarah. Imam Haji Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf, Madinah. Beliau pamannya Habib Thohir. Beliau bilang kan sejarah sekarang udah berubah ya Pak. Tempat-tempat bersejarah di Mekah Madinah tuh sudah banyak berubah gitu. Bangun, tanahnya dibangun, Masjidil Haram dibangun, Masjidil Nabawi dibangun, ada dibangun, udah berubah, nggak sama persis seperti zaman Nabi. Kecuali gunung-gunungnya kayak gua-guanya ini masih ori nih ya. Maka disunahkan ketika kita mau syuhudul masyahid di sana, mau hadir datang ke patilasan Rasulullah, tempat-tempat bersejarah Rasulullah, untuk lihat gunung-gunungnya, Gunung Uhud ya. Termasuk kayak Gua Sawr. Kenapa? Ini mutasilah dari zaman sekarang sampai zaman Rasulullah nggak robah ya. Saksi sejarah memang masih ori gitu, nggak robah gitu. Beda kalau masjid udah robah berapa kali pemugarannya gitu ya. Jadi minas sunnah di antara sunnah biar kita bersambung dengan mungkin itu tempat yang pernah diinjak Nabi, pernah dilihat sama Nabi, sehingga pandangan kita sambung sama pandangan Nabi SAW. Nah, dalam contohnya, kemudian setelah ngabarin itu Rasulullah pisah dulu sama Sayyidina Abu Bakar. Janjiin ntar ketemu di luar Mekah, janjiannya. Jadi itu baru janjian dulu. Jadi di awal malam cerita dulu bahwa ini rencana orang Mekah saat itu, kafir Mekah saat itu mau rencana demikian. Udah kita ntar ketemu malam di sana, janjian dulu. Fa fil lailati allati azama fiha alal khuruj min baitihi iltaffa syubban Quraisy haula darihi. Maka pada malam di mana tekad niatan mereka untuk keluar di malam di mana yang Rasulullah tekad untuk keluar dari rumahnya, mengepunglah para pemuda Quraisy di sekeliling rumahnya Rasulullah.
ketika Rasulullah keluar, udah pada ngepung keluar. Bukan satu dua orang, banyak. Rasulullah SAW bidahi, sementara Rasul masih di dalam, belum sempat keluar. Nah, falamma ja'a waktu khuruj, maka tatkala datang waktu keluar dari tempat rumah Rasulullah, amara Rasul ibnu ammihi Aliyan bin Naum. Ya, Rasulullah perintahkan kepada sepupunya, anak dari pamannya Rasulullah, itu Sayyidina Ali, dan anak angkat juga. Anak angkat kan ketika masa panceklik yang pernah cerita berapa kali ya. Masa panceklik, masa lagi kesulitan, Abu Thalib ini punya anak berapa? Ada 9, banyak anaknya. Rasulullah ngasih usul sama Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas bilang apa? Wahai Abbas, kau tahu bahwa kakaknya itu Abu Thalib punya anak banyak. Sementara sekarang masa panceklik. Bagaimana kalau kamu ambil anak satu dari dia, kamu angkat jadi anak, dan aku ambil anaknya satu untuk meringankan beban dia. Maka Sayyidina Abbas setuju. Diambillah sama Sayyidina Abbas Ja'far at-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib yang terjadi syahid di Badar atau di Uhud, yang pegang Royha Rasul, pegang bendera Panji Rasulullah yang sampai meninggalnya di Ramadan, nggak mau lepas ininya putus di tangan, ini dipeluk sampai ada 70 sayatan, hujaman tombak sama lemparan panah di tubuh beliau. Itu lagi puasa, ditawarin mau buka puasa, kalau mau buka puasa sama Rasul di surga. Akhirnya itu sampai meninggalnya tuh megangnya. Kenapa kok buat apa sih mempertahankan panji perang? Karena panji perang tuh sentral banget. Kalau lepas udah down deh. Kalau lepas panji perang, pilih tuh nih. Makanya beliau bertahan, berupaya jangan sampai di panji perang jatuh. Ditahan, ini udah putus, pegang lagi, putus, peluk lagi, sampai tersungkur juga akhirnya beliau dijulukin at-Tayyar. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, setelah beres perang itu Rasulullah biasanya beliau dapat kabar bahwa Ja'far at-Tayyar ini, Ja'far bin Abi Thalib ini dapetin pengganti dari tangannya yang sudah putus karena mempertahankan panji perang tadi dengan sayap-sayap yang dia bisa pergi kemana aja dia mau. Jadi ruhnya mutlak bebas sama sekali tiap hari. Kalau orang soleh itu ada yang ruhnya bisa keluar tiap seminggu sekali macam-macam tuh ya. Ada yang ruhnya mutlak banget, bebas banget. Nah itu diantaranya contohnya Sayyidina Ja'far at-Tayyar. Irawai kapan aja. Orang tuh bisa bebas keluar gitu nggak sembarangan orang soleh. Kalau bisa tiap hari banget, bisa tiap saat banget, itu orang istimewa. Jadi kalau saya bilang dia bisa gunakan sayapnya tadi bisa terbang kemana pun dia pergi. Nah, Ja'far at-Tayyar itu Ja'far at-Tayyar diambil anak angkat sama pamannya sendiri Sayyidina Abbas. Sedangkan Sayyidina Ali masih kecil. Walaupun sepupu Rasulullah usianya pautnya jauh, Rasulullah jadi nabi, beliau masih muda banget. Itu anak angkat Rasulullah, ntar jadi mantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, khalifah Rasulullah. Sayyidina Ali itu luar biasa. Nah saat mudanya itu memang Sayyidina Ali ini disebut karamallahu wajhah. Beliau nggak pernah, kenapa Allah muliakan wajahnya? Kenapa beliau, kata ulama, nggak pernah sujud sama patung, nggak pernah sujud sama patung. Walaupun di masa jahiliyah, nggak pernah, nggak resep aja. Walaupun saat beliau belum tahu tentang tauhid gimana, tapi beliau cenderung nggak suka aja gitu, nggak tahu kenapa. Nalurinya nggak nerima. Nah, Sayyidina Ali bin Thalib Rasulullah perintahkan saat itu ketika hijrah tadi, ketika Rasulullah mau keluar untuk gantiin Rasulullah bin Naum ala firasy, agar tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Resikonya nih, kalau orang nggak sabaran masuk rumah dibacokin barusan. Beliau tahu ini resikonya gitu. Saat kecil juga siap belain Rasulullah, siap berkorban demi Rasulullah. Nah saat itu kenapa sih harus digantiin segala, nggak langsung keluar aja? Kata ulama sejarah, karena saat itu orang-orang di luar itu mantau. Ntar sewaktu lihat di sela-sela rumah, kalau sekarang kan rapet ya. Kalau rumah orang dulu mah banyak lubang-lubangnya. Rumah Rasulullah itu sederhana banget. Jadi kadang-kadang ada sela-sela dikit bisa ngintip. Nah, biar di saat ngintip, ngiranya Rasulullah masih di situ. Ngintip, ada tuh, kan diselimutin. Akhirnya Sayyidina Ali gantian Rasulullah, pakai burdahnya Rasulullah, burdah tuh
pakaian dipakai kain yang dipakai buat penghangat badan juga, buat tidur juga, kadang buat dibawa jalan juga, itu baju hangat deh. Kayak rida juga, tapi nggak khusus buat ibadah, tapi dipakai buat banyak kebutuhan gitu. Nah, li'ala yasyukka ahadun fi wujudihi fi baiti. Supaya orang nggak ragu, nggak seorang pun ragu akan Rasulullah itu memang masih ada di dalam rumah tadi, digantikan sama Sayyidina Ali. Kenapa ini disebutin? Li'anna Quraisyan kanu yaruduna an-nadhar ila syukukil bab. Karena Quraisy saat itu yaruduna selalu memantau nazar pandangan ila syukukil bab, ke celah-celah pintu. Ya'lamu wujud Rasul, supaya mereka tahu masih ada Muhammad di dalamnya Rasulullah. Jadi ntar tunggu aja, biar waktu keluar aja, biar nggak berisik, biar gerakannya senyap gitu. Kalau dobrak pintu kan ramai gitu ya, ntar tunggu aja, biar begadang di luar gitu. Wa amarahu an yarudda amanatin nas ila ahli. Tapi Rasulullah di saat itu Rasulullah itu amanah luar biasa. Di saat genting masih pikirin amanat orang. Orang tuh nitip sama Rasulullah. Ya walaupun mereka belum beriman, Rasulullah tahu Rasulullah itu amanah. Ironis ya, lucu ya. Rasulullah itu dipercaya dalam satu hal, dalam hal ini nggak dipercaya. Orang tuh masih nitip amanat sama Rasulullah. Kalau keluar, wah ini mah dititip sama bini nggak percaya. Titip amanat, wah bisa beak, ya mah dijajankan di sana. Jadi tiap kali mereka mau keluar kemana, nitipnya sama Rasulullah. Tahu karena kalau dijaga sama Rasulullah amanat, jaga rapih gitu ya. Nggak bakal ada yang rusak atau hilang apalagi atau dipakai apalagi. Nah Rasulullah perintahkan ketika mau keluar dari rumah nitipin untuk mengembalikan amanat orang-orang ke pemiliknya masing-masing, dibalikin. Ini amanat sebulan, ini amanat sebulan, amanat sebulan, balikin ya. Masih sempat tempatnya. Kalau kita mungkin buru-buru bawa, kabur sekalian nih mungkin kita ya. Sebab kenapa mereka kan ya udah jahat begitu ya. Tak, ini Rasulullah Masya Allah, sosok yang amanat luar biasa. Keadaan apapun Rasul tetap tunaikan amanat. Itu kullu man in kana indahu, ya, sebab semua orang yang ada di sekitar Rasulullah kalau mereka punya sesuatu yuhsya alaihi bimaka, yang mereka khawatirkan keamanannya di Mekah, wadu'ahu indah, maka menitipkan barang syekh tersebut di sisi Rasulullah. Apa aja, mungkin berupa uang, berupa harta benda segala macam, titipin sama Rasulullah. Amanat biasanya. Itu mau jadi bank gratis. Bank gratis amanat genah banget ya. Itu dijahatin masih juga diamanatin ya. Rasulullah luar biasa ya. Summa kharaja ala adahi, kemudian Rasulullah udah beres Rasulullah keluar buka pintu, mereka di luar saat Rasulullah keluar nggak lewat pintu belakang, pintu itu ada dua, ada pintu belakang tapi lewat pintu depan di mana mereka siap-siap untuk menghadapi Rasulullah buka pintu itu nah wa huwa yaqra'u, saat itu Rasul membaca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum hum la yubsirun. Kami wallahu alam bihaqieqatil murad wa ja'alna min bainihim, dan kami jadikan di hadapan mereka saddan, satu penutup, wa min khalfihim saddan, di belakang mereka penutup, fa aghshaynahum, maka kami selimuti mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka enggak bisa lihat. Saat itu ditebar Rasulullah tiupkan itu ke satu debu yang dipegang Rasulullah, ditebarkan oleh ditebarkan oleh fa'alqallahu nauma alaihim, maka saat itu mereka langsung ngantuk luar biasa, nggak sadar juga, nggak lihat di depannya ada Rasulullah buka di situ. Nah, falam yarahu ahadan, sehingga nggak ada yang lihat satupun. Summa taqabbala makna, saat itu Rasulullah sebutin lewatin mereka yang udah terkapar ketiduran. Lihat Rasulullah ngasih ciri, ditabarin debu di wajah mereka masing-masing. Rasulullah lewatin ini gitu, masih pesan. Kalau kita pikir bunuh aja beres ya, bunuh aja. Tapi Rasul bukan pembunuh. Rasul nggak bunuh seumur hidupnya kecuali satu, biar orang nggak nyangka bahwa Rasul tangannya penuh darah. Cuman Rasul bunuh sekali itu untuk tasyri aja, penetapan syarat bahwa membunuh dalam perang itu boleh, salah satu yang boleh. Itu pun karena ancaman. Rasul bunuh bukan orang yang haus darah, bunuh cuma satu orang. Sebab kata ulama, kenapa Rasul nggak bunuh? Kalau perang berapa kali perangnya, di depan mulu,
keadaan genting. Kalau kita di keadaan genting mungkin wah iya mah untuk dibunuh orang bakal dibunuh ya. Harus ganas kita. Kalau nggak ganas bahaya nih urusannya. Pikiran kita mungkin itu. Tapi Rasulullah dari rahmatnya luar biasa. Ini khusus pribadi Rasul, kita nggak bakal sanggup. Kalau perang mah kita udah yang normal aja gitu. Ini mah khusus ya Rasulullah ya. Perang Rasul jadi bertahan. Teknik pertama itu tahan, paling melumpuhkan aja, nggak sampai membunuh. Sebab kata ulama, orang yang dibunuh Rasul itu orang yang paling celaka. Kok bisa sampai dibunuh Rasul? Berarti kebangetan nih orang. Jadi paling celaka. Rasul nggak mau itu, nggak mau itu terjadi ya. Nah, ini sekalipun Abu Jahal yang bunuh bukan Rasulullah, Abu Lahab bukan Rasulullah. Siapa tuh musuh-musuh Rasulullah? Siapa ada? Semuanya nggak ada yang Rasulullah bunuh. Kecuali satu aja itu yang ngancam Rasulullah bunuh. Summa taqabbala ma'a Abi Bakr. Beres itu lewatin itu, akhirnya berjumpa sama Sayyidina Abu Bakar. Awasara hatta wasala ghara Saurin. Hanya beliau pergi sampai keduanya sampai di Gua Saur. Sebelum pergi itu Sayyidina Abu Bakar orang yang gusar, sesekali ke belakang, sesekali ke depan, sesekali ke kanan, sesekali ke kiri. Kadang-kadang kalau di jalannya medannya berat digendong Rasulullah. Digendong, saking cintanya sama Rasulullah, jaga proteksi benar. Ditanya, Bakar kenapa kamu ini ya? Kayak orang yang gusar banget ya. Maka Sayyidina Bakar bilang, ketika aku ingat musuh, aku lihat ke belakang, takut musuh ada di belakang mengejar. Ketika aku ingat mau mantau di depan aman atau enggak, aku buru-buru ke depan. Ketika aku pikir mungkin bahaya di kanan di kiri, aku buru-buru ke kanan di kiri. Kayak orang ya, kita punya anak mungkin hati-hati, ini orang yang kita sayang maksudnya, yang sayang banget, jangan sampai ada sesuatu menimpa orang yang kita sayang. Itu yang terjadi masalah. Nah di situ sampai di Gua Saur disebutin Rasulullah karena nggak mau ninggalin jejak, jalannya jingkit-jingkit ini nih. Nah, sampai akhirnya kedua kaki nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki, sampai berdarah-darah. Ya kan batu di sana. Mekah itu batu doang. Nyaris nggak ada pasir. Kalau pasir mah masih lembut, panas juga tapi malam itu ya. Batu doang. Kalau nggak pakai kayu, darah-darah. Nah saat itu sebelum masuk, Sayyidina Abu Bakar cegah Rasulullah masuk. Pengen apa? Pengen siapin di dalam aman atau kagak. Masuk dulu beliau lihat. Ada lubang-lubang, ambil batu, tutupin pakai batu. Ada batu-batu kan kita tutupin batu udah habis. Masih ada lubang, sobek pakaiannya, tutupin. Takutnya keluar. Udah ma'ruf namanya tempat-tempat itu tempat berudara, sehingga tempat hidup, tempat tinggalnya beberapa makhluk hidup seperti binatang berbisa juga di situ, mungkin kalajengking, mungkin ular. Beliau nggak mau sampai itu terjadi. Artinya beliau mau proteksi full Rasulullah, mau jamin kalau Rasulullah benar-benar aman. Gimana caranya? Dari cintanya Sayyidina Abu Bakar benar-benar bukan separuh hati gitu, beneran. Tutupin semua. Sampai disebutin nggak tersisa dari pakaian beliau kecuali yang nutupin aurat. Akhirnya beliau masuk. Setelah masuk, terasa aman, disiapin tempat buat tidur Rasulullah. Masuklah. Baru dikasih masuk Rasulullah. Ternyata masih ada lubang yang belum tertutup. Ditutuplah. Dalam melihat satu kaki, lewat sampai dua kaki. Rasulullah wahtaba. Mereka keduanya bersembunyi di situ. Akhirnya sampai tempat kenapa sih pakai sembunyi segala, nggak langsung pergi aja? Tujuannya tinggal dulu di Gua Saur itu selama 3 malam, biar mereka upaya nyarinya udah putus asa. Juga udah jauh nih. Dan saat mereka udah ngira jauh baru keluar. Jadi nggak gerumusuhan ntar gitu ya. Tenang-tenang aja. Orang ngiranya mungkin udah jauh, padahal masih di Mekah kan ya. Masih di Mekah. Nah saat itu Rasulullah tidur di pangkuan Rasulullah tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Ketika tidur Rasulullah letih luar biasa kan, menanjak lumayan Gua Saur itu tinggi banget kan. Tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Ternyata bukan di lubang-lubang yang ditutup keluarnya ular atau kalajengking. Ternyata ada ular berbisa, ular hitam, keluar dari lubang yang ditutupi sama kedua kakinya Sayyidina Abu Bakar. Dipatuklah, ngerasa
mungkin ditutupin nggak bisa keluar, dipatok, nggak mau gerak, nggak mau gerak. Kenapa? Nggak mau ganggu tidurnya Rasulullah. Padahal ini urusan serius nih, dipatok sama ada ular ya. Batin saking nggak mau ganggu Rasulullah, tidurnya juga boleh diganggu. Udah sampai ini kan namanya tadi, bisanya tadi menjalar terus, jalan, sampai akhirnya kakinya tuh bengkak. Sampai kakinya bengkak. Akhirnya dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar menangis, nangis nggak kuat, udah sakit banget gitu. Itu hal yang biasa itu. Sampai nggak tahan, bukan nangis sengaja, tapi nangis yang udah nggak tertahan, mengalir sampai akhirnya membangunkan Rasul. Udah mulai pagi itu. Kenapa ya Bakar? Rasul tanya, ada apa gerangan? Rasul Sayyidina Abu Bakar bilang, ludi utu fidaka abi wa ummi. Ya Rasul, aku ini dipatuk sama ular. Demi ayah dan ibu aku ini dipatuk sama ular. Fattafala alaihi Rasulullah SAW fadzahaba ma yajiduhu. Maka Rasulullah meludahi tempat yang digigit sama ular tadi. Kalau ittafal begini, bukan ludah benar ludah, gitu bukan ya. Ada sedikit itu ittifal. Maka fadzahaba ma yajiduhu, maka hilanglah apa yang beliau rasakan, hilang. Jadi dalam waktu pagi Rasulullah SAW, Abu Bakar lihat bekas luka tadi sampai bengkak. Maka Rasulullah nanya, apa tuh? Ini patukan ular ya Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, kenapa kamu nggak kabarin aku? Hal ahbar tadi, kenapa kamu nggak kabarin aku dari semalam gitu? Maka Sayyidina Abu Bakar bilang, karihtu an ukidoka, aku nggak mau sampai bangunin kamu ya Rasulullah, bangunin anda ya Rasulullah. Fama sahahu, ya Rasulullah akhirnya ngusap tempat yang bengkak tadi, diusapin sama Rasulullah. Fadzahaba ma bihi minal waram, maka hilanglah bengkak tadi. Nah ini malam-malam disebutin, dimana malam hijrah ini disifatin sama Sayyidina Abu Bakar, sama Sayyidina Umar. Oleh karena inilah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah bilang, lailatun min layali Abi Bakrin radhiyallahu an, satu malam daripada malam-malamnya Abu Bakar. Satu malam daripada malam-malamnya Abu Bakar, khairun mimma atau Umar wa ali Umar, itu lebih baik dibandingkan apa yang pernah dikasih sama Sayyidina Umar pada Umar dan keluarganya Umar. Satu malamnya nggak bisa bandingin seumur hidupnya Umar dan keluarganya Umar. Itu karena udah habis-habisan all out nih. Beliau ini pribadinya, hartanya, anaknya nih. Ada Asma binti Abu Bakar, ada Muhammad bin Abu Bakar, ada Abdullah bin Abu Bakar, semuanya ini mempersiapkan hijrah. Jadi hijrah itu milik Sayyidina Abu Bakar, pahalanya udah semuanya. Sayyidina Abu Bakarnya, hartanya, anaknya, semuanya dikerahkan untuk bagaimana suksesnya hijrahnya Rasulullah SAW. Ntar disebutin nih, tiap hari ada Abdullah bin Abu Bakar atau Muhammad bin Abu Bakar datang ke Mekah, malam-malam bermalam sama Rasulullah, pagi-pagi buru-buru sebelum orang pada bangun pergi ke Mekah, seakan-akan biar orang nggak tahu bahwa dia ini nggak kemana-mana, taunya tidur bersama mereka di Mekah juga, nguping sana nguping sini cari kabarnya. Ntar kalau ada kabar sesuatu, misalkan ini pencarian ke sini, pelarian ke sini, apa segala macam, itu dikabarin sama Rasulullah masih Bakar. Jadi spionasinya Rasulullah itu intelnya. Ntar ada lagi Asma binti Abu Bakar. Asma bin Abu Bakar. Asma bin Abu Bakar itu disebut Zunitokain, orang yang punya dua sabuk. Kenapa kok disebut punya dua sabuk? Ini ceritanya tentang hijrah juga. Jadi ketika mau berbekal, ntar berangkat perbekalan itu udah disiapin makanan segala macam sama beliau. Lupa. Kainnya udah ada untuk bungkus makanan. Tapi ikatannya nggak ada. Ntar luber dong. Akhirnya dia lepasin ikatan di ininya, disobekin belah dua. Satu buat pinggangnya lagi, nutupin
pakaiannya tadi biar nggak kemana-mana, satu buat iketin bekalnya Rasulullah. Dari situ beliau disebutin Zunniqatun, orang yang punya 2 sabuk. Kalau sabuknya satu disobek, bakal nyiapin itu. Ada lagi Muhammad bin Abu Bakar, semuanya all out pokoknya. Jadi itu mah timnya keluarga Sayyidina Abu Bakar, suksesnya hijrahnya Rasulullah. Ada orang ngata-ngatain Sayyidina Abu Bakar, udah banget kan. Itu Siti Aisyah masih kecil cerita tentang hijrah. Oh, gini-gini ayahku begini panjang cerita gitu ya, ada di sini. Nah, ada tuh. Akhirnya di pasal 43 disebutkan talaba Quraisyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu belum beres tadi ya, tentang di Gua Saur tadi. Rasulullah itu ketika malam itu belum tidur tadi. Ceritanya di sisi lain sebelum patukan tadi ya. Orang kan mesti ngejar-ngejar masuk Gua Hiro, Gua Saur, Rasulullah belum tidur, Sayyidina Abu Bakar belum tidur, masih baru masuk dalam situ tuh. Mereka lewatin. Itu Gua Saur tuh rendah. Nggak terlalu susah kalau mereka nunduk dikit aja. Ketika mereka lewat, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar lihat kakinya. Kalau mereka nunduk dikit aja, lihat kaki mereka misalkan gini nih, gini aja, eta nih, nah, bakal ketahuan dengan mudahnya. Tapi penjagaan Allah, disebutin sama Imam Busiri itu apa? Wiqayatullahi agnat an mudha'afatin minad duru'i wa an alim minal utumi. Penjagaan Allah itu agnat an mudha'afatin, nggak butuhin berlipat-lipat ganda, berlapis-lapis. Oh, ini harus lapis pertama, lapis kedua itu tadi kayak gitu. Nggak perlu begitu padahal dijaganya cuma saat itu Allah utus merpati sama laba-laba ngerajut sarangnya di situ. Biasanya laba-laba butuh waktu, kalau udah agak sepi baru merajut begitu. Ada orang yang nggak mungkin, dia rusak entar langsung itu Rasulullah masuk langsung dirajut. Saat itu juga langsung merpati tinggal di situ. Nggak mungkin, merpati kan paling gerisahan, kalau ada berisik langsung lari. Merpati itu Allah cuma utus untuk jaga Rasul seekor merpati sama laba-laba. Wa inna auhanal baita labaitil ankabut. Rumah paling rapuh itu rumahnya laba-laba ya, aman. Tiup aja kan bisa sobek gitu ya. Aja Spiderman aja kuat mah katanya. Padahal mah lemah gitu ya. Lemah ya. Tapi ya itu intinya, kalau mau jaga nggak usah pakai lebay-lebay dah. Allah jaga kok. Rencana Allah jauh lebih hebat, lebih kalem mah. Lebih mudah, nggak pakai sifat repot-repot. Itu penjagaan Allah. Rasulullah di Madinah itu bila handakin walasur, nggak ada namanya parit, nggak ada namanya pagar, tembok tinggi yang membentengi Madinah. Tapi Rasulullah tidur dengan nyenyak. Sayyidina Umar sampai tidur di bawah pohon. Ada presiden tidur di bawah pohon. Lurah aja kagak. Tidur di bawah pohon, sayangnya amat ini khalifah gitu ya. Kenapa? Kalau orang udah dijaga sama Allah, terjaga apapun, walaupun dia nggak punya penjagaan ini itu segala macam. Yang kita butuhkan apa? Penjagaan Allah. Gimana agar Allah jaga kita? Itu ya. Nah, itu kata Imam Ghazali, yang ulang lagi ulasan gitu. Disebutin dalam Ihya, kata Imam Ghazali itu sebenarnya ular yang keluar dari lubang itu bukan mau nyelakain Sayyidina Abu Bakar semata-mata. Di waktu malam biasanya mereka istirahat aja. Tapi mereka tahu ini ada Sayyidur Rasul, ada makhluk termulia di situ. Pengen lihat juga, dilarang aja dipatuk. Naon orang hayang ningali oge. Gitu, pengen lihat juga saya nih, kami ini pengen lihat ya. Karena ngambek sama Sayyidina Abu Bakar dihalangin untuk bisa lihat Rasulullah, ini dipatuk. Jadi bendu itu ularnya gara-gara dihalang-halangin untuk lihat Rasulullah. Karena alam semesta pasti kenal sama Rasulullah. Ada cerita Rasulullah dipatuk sama hewan apa? Enggak, kalau makhluk kayak kita mah ya biasa-biasa aja, dihajar-hajar aja. Karena Rasul itu mah tahu, alam semesta mengenal Rasul, orang bersalawat sama Rasulullah kok semuanya ya. Khususnya Rasulullah. Jadi ular nggak mau mencelakakan Rasul.
tapi ular marah ya. Ketika dihalangi matanya untuk memandang Rasulullah SAW, untuk berjumpa Rasulullah ya. Nah itu ya, Masya Allah ya. Itu mungkin kalau kita nggak kepikiran sampai ke situ, ulama tuh luar biasa ya, kepikiran sampai sejauh itu. Nah di pasal 43 disebutkan talabu Quraisyin Rasulullah SAW. Lama sohat Quraisy tatkala sohat Quraisy tatkala mereka pulih siuman di malam itu dari kayak di bius gitu ya, siuman walam tajid fi baiti Rasul. Wah, jangan kita tidur udah kelamaan nih. Akhirnya dia buka rumah Rasul, ternyata nggak dapatin di rumah Rasul SAW illa ibn ammi, kecuali sepupunya yaitu Aliyan, Sayyidina Ali. Ishtadda hanakuhum, mereka jadi makin marah, makin ngambek. Wah, kita dikerjain ini, makin ngambek ya, jadi makin gemes gitu ya. Nah, untungnya saat itu mereka nggak langsung main sebat aja, dibuka dulu burdah atau selimutnya. Ternyata kok Ali gitu ya. Hanya Sayyidina Ali terselamatkan, itu nggak sampai terbunuh. Mereka langsung fa'arsalu syubbanahum, mereka ngutus ngirim kaum pemuda mereka bisuyuf dengan bawa pedang, wal isi bawa tongkat, tabhasa ani Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli jihad. Cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala penjuru. Wah, disebarin langsung. Wa qad ja'alu liman ya'tihim bihi aw yadulluhum alaihi mi'atan naqatin jaidatan. Di mana mereka buat sayembara. Siapa yang bisa bawa datang Rasulullah atau nunjukin aja, bakal dikasih 100 ekor onta sebagai hadiah. Dihargain Rasulullah 100 ekor onta. Jadi sayembara wanted bagi mereka. Nah, wanted. Sampai segitunya. Bencinya sama Nabi sampai segitunya. Wa qad wasalu fil bahsi anhu ilal ghar, di mana mereka sudah sampai pencarian tersebut sampai ke gua Saur tadi. Bihaisu law nazara ahaduhum fihi, di tempat sekiranya mereka lihat aja pada salah seorang itu lihat apa, lihat kakinya aja disebutnya. La ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibu. Misalnya mereka bakal lihat Rasulullah berserta sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Ya, gitu bakal lihat. Soalnya guanya nggak dalam. Kalau gua dalam sih nggak harus, pasti harus masuk dulu. Ini nggak harus masuk, lihat dulu bentuknya kelihatan. Guanya cetek gitu ya. Wara'ahum Abu Bakrin. Maka saat itu dan mereka pun dilihat sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar fabakar, nangis. Ya. Nangis bukan karena takut untuk pribadi, ya, tapi nangis khawatir dengan keselamatan Rasulullah SAW. Kalau aku mati, aku ini siapa lah? Aku nggak ada masalah, kata Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau engkau sampai terjadi sesuatu padamu, sampai engkau meninggal, bagaimana nasib umat? Bagaimana syariat itu belum tersampaikan? Itu yang jadi khawatirnya Sayyidina Abu Bakar. Bukan untuk pribadi, tapi tangisannya untuk Rasulullah SAW. Faqala lahu Rasul SAW, maka Rasul bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Ini jangan kamu bersih, jangan gelisah. Sesungguhnya Allah bersama kita, Allah bakal jaga kita. Walaupun sederhananya, zahirnya seperti ini, tapi Allah jaga, utus para malaikat untuk jaga kita. Diutus kayak tadi, contoh-contoh tadi. Hal-hal yang sepele ya, cuman merpati, cuman laba-laba, kok bisa jaga itu. Intinya Allah mau jaga ya jaga aja, nggak harus pakai gimana, cuman hal yang sepele. Tapi kalau nggak Allah jaga, walaupun penjagaan berlipat-lipat, tetap aja mati aja, gitu ya. Ini perlu jadi tauhid kita, keyakinan kita bahwa orang yang terjaga itu yang dijaga sama Allah. Yang orang yang nggak dijaga sama Allah, walaupun dia punya proteksi luar biasa, pakai jasa keamanan yang piawai sekalipun, modar gitu, udah waktunya mati. Idza jaa ajalhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, nggak bisa ditunda-tunda. Dan malaikat mah tembus sama itu semua. Nah, jadi walaupun fi buruji musyayyada, walaupun kalian ada di dalam lubang yang benar-benar ditutup dengan proteksi banget, pakai sandi, pakai apa misalnya, pakai apa namanya, terjaga banget lah gitu dah. Katakan punya 100 pengawal, tutuhnya mati aja, ya udah sih. Gitu. Fa'amallahu absaral musyrikin wa raja'u khaibin. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat buta pandangannya orang musyrikin saat itu, ya, sehingga mereka akhirnya pulang kembali ke Mekah
dengan sia-sia nggak dapetin apa-apa. Nih terkisah baru di sini nih sesi nah ini diantara Allah Subhanahu Wa Taala nggak menyebutin satu persahabatan tentang Rasul, tentang suatu persahabatan yang diabadikan sama Al-Quran kecuali persahabatan saya bukan diakui sama Allah. Orang bisa ngomong, oh saya sohib ini, saya sohib itu, tapi nggak ada sohib yang diakui kesohibannya berarti kan sohibnya Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah. Ini disebut kan ini diabadikan di Al-Quran. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Saat itu yaqulu li sahibi, ia berkata, yaitu Rasulullah berkata li sahibi kepada sahabatnya itu Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, nggak usah takut, nggak usah sedih kamu. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah sama kita. Namanya pertolongan Allah, penjagaan Allah, bukan fisik tapi tentang inayah Allah, nasrullah, hifdzullah, bakal dijaga. Makanya istimewa tuh apa sahabatnya Rasul diakui, yang lain mah enggak. Diakui persahabatannya Rasul. Ini mulianya Sayyidina Abu Bakar, nggak disebutin namanya, tapi justru romantis nih, romantis. Dia, jadi luar biasa. Allah nyebutin dia. Yang disebutin siapa? Yang nyebutin siapa? Allah. Luar biasa. Allah alhamdulillah. Allah radhiyallahu anhu. Kalau kita lanjutin pasal 44-nya sama 45 sama 46 ini memang khulasatul yakin ini periode Mekah. Ntar kedua yang juz 2-nya periode Madinah. Itu sampai di Mekah gimana ntar sampai di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna fadub alaina tauba taghsil kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah aw jiradin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi fasma fadlan wa judan manna biktisabin minna bil mustafa rasuli lisuli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idada tashi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.